Sebuah sekolah menengah atas, seorang anak gadis bernama Jihan yang duduk di kelas 10 MIPA 2. Ia merasa janggal, sebab teman sebangkunya akhir-akhir ini tidak pernah masuk dan selalu absen. Jihan yang merasa hawa yang tak enak pun ingin menguaknya. Ia tak sendirian, ia mengajak dua sahabatnya, yaitu Bagas dan Arga. Jihan memang jarang bahkan tak mempunyai teman wanita, justru ia bergaul dengan lawan jenisnya. Entah kenapa ia dijauhi seperti itu. Sore ini, ia memberitahu lewat pesan kepada sahabatnya itu untuk bertemu di depan sekolah pada pukul 10 malam. Sang sahabat pun mengiyakan walau mereka merasa aneh dengan Jihan. Sekarang jam 10 malam tepat. Ketiga manusia kini berada di depan sekolahnya yang suram dan mencekam. "Ini kenapa kita malam-malam kesini?" tanya Bagas. "Tahu, lo mau buat konten uji nyali ya, Han?" tanya Arga. "Bukan, kita akan menjadi detektif," jawab Jihan. Sontak membuat keduanya mengernyitkan dahinya bingung. "Hah, detektif? Ya salah?" tanya Arga. "Udah, kalian ikutin gua aja. Sekarang kita manjat nih pagar, abis itu kita masuk ke kelas gue," ujar Jihan. Banyak debat lagi mereka memanjat pagar. Dan akhirnya berhasil. Mereka pun berjalan dengan pelan menuju kelas Jihan. Namun saat melewati lorong, tiba-tiba, hihihihihi, hah, apaan tuh? Kaget Bagas. "Anjir woi, balik yuk, takut nih gue. Mana dingin bed lagi?" ujar Arga. "Apaan sih? Kalian tuh laki ya? Masa iya sama begituan dan meyot? Udah jalan aja," kesal Jihan. Sesampainya mereka di kelas Jihan, perlahan Jihan pun membuka kenop pintu tersebut. Dan, "Hah, gue itu apaan? Udahan balik yuk," takut Bagas. "Tauhan, gue mau ngompol ini," ujar Arga seraya menyembunyikan pandangannya di balik badan Bagas. Namun Jihan tak memedulikan mereka. Jihan justru berjalan menuju makhluk yang berwujud seorang pelajar siswi. Dengan seragamnya dipenuhi noda darah seraya menunduk lesu dan duduk di samping bangku Jihan. "Hei Han, lo gila ya?" ujar Bagas. "Balik Han, balik," sambung Arga. Sekarang Jihan duduk tepat di depan makhluk itu, lalu Jihan mencoba berkomunikasi dengan dia. "Aku tahu itu kamu," ujar Jihan. "Kenapa kamu bisa seperti ini? Boleh dijelaskan?" tanya Jihan. Dikira akan menjawab pertanyaan Jihan, justru makhluk itu malah tertawa cekikikan dan mampu membuat Bagas dan Arga terduduk lemas. "Ya Tuhan, aku mau pulang," ujar Bagas. "Mak, Arga takut mak," ucap Arga. Seketika makhluk itu menghilang dan Jihan pun berlari mengejarnya. "Kalian berdua ikut gue," ujar Jihan saat melewati Bagas dan Arga. "Hoi Han, tunggu," ujar mereka lalu berlari menyusul Jihan. Jihan pun melangkahkan kakinya menuju arah rooftop. Saat sampai di tengah tangga, Jihan pun berhenti. Kalian berdua denger gak?" tanya Jihan. "Udah Han, jangan nakut-nakutin apa," ujar Bagas. "Balik yo Han, udah lemes banget ini gue. Bentar lagi mau pingsan," ucap Arga. "Pokoknya kalian jangan takut berlebihan. Apalagi pikiran kalian kosong. Mau kalian kesurupan?" tanya Jihan. "Ya enggak lah, lo punya mata batin ya Han? Kok lo bisa sih komunikasi sama makhluk tadi?" tanya Bagas. "Tahu nih, kagak cerita lo." Sambung Arga. "Gue emang udah punya dari gue masih kecil. Nah sekarang gue mau ngungkap perkara teman sebangku gue hilang beberapa hari ini. Nah, gue dapat petunjuk dalam mimpi disuruh ke sekolah malam-malam. Nanti katanya bakal tahu sendiri gitu," ujar Jihan panjang lebar. Tiba-tiba, hihihi. Suara ketawa pun kembali menggelegar. Jihan dengan segera menuju ke arah rooftop dengan diikuti oleh Bagas dan Arga. Sesampainya di rooftop, Jihan mendapati pemandangan yang sangat mengejutkan. "Edgar!" teriak ketiganya terkejut. Pasalnya makhluk tadi tengah mencekik Edgar. "Sena, gue mohon, lepasin Edgar," pinta Jihan. Makhluk yang bernama Sena itu pun kembali tertawa dengan keras, membuat siapapun yang mendengarnya ingin sekali berlari ketakutan. "Tahu apa kau soal aku, ha? Jangan hentikan aku kalau kau tak mau kena imbasnya," ujar Sena seraya mengerahkan cekikannya kepada Edgar. Jihan mencoba menerawang, ada hubungan apa Edgar dengan Sena? Kini tubuh Jihan berada di dalam gudang sekolah. Ia melihat ke arah pintu gudang, masuklah kedua sejoli yang tak lain adalah Edgar dan Sena. "Kenapa mereka ke gudang saat waktu pulang sekolah?" gumam Jihan. Jihan melototkan matanya tak percaya. Edgar melakukan aksi bejatnya, yaitu melecehkan Sena. Sena pun mengancam Edgar akan melaporkan aksinya ke polisi. Edgar yang kalut dengan emosi, kini mengambil sebuah kursi tak terpakai dan prak!
Kursi itu dihantamkan bertubi-tubi di tubuh Sena hingga ia menghembuskan nafas terakhirnya. Astaga! Lirih Jihan. Lalu Jihan melihat Sena yang dimasukkan jasadnya ke dalam lemari kecil, lalu Edgar meninggalkannya begitu saja. Slap! Ha! Engos-engosan Jihan seakan ia habis maraton. Padahal, ia diam di situ saja sedari tadi. Setelah apa yang kau lihat, apakah pantas dia hidup? Dia juga harus mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan. Ujar Sena lalu tertawa kembali. Sudah Sena, hilangkan dendammu. Tak sepatutnya kamu seperti ini. Seharusnya kamu sudah tenang. Biar Edgar yang kami urus, kamu kembalilah ke alammu, pinta Jihan. Hihi, persetan dengan tenang. Aku tak akan tenang sebelum dia mati di tanganku. Jawab Sena. Tolong maafin aku janji bakalan tanggung jawab, lirih Edgar. Sudah terlambat, sudah jadwalnya kau mati di tanganku. Ujar Sena lalu mendorong Edgar dari atas rooftop. Brooke, ya Tuhan, ujar Bagas dan Arga yang masih tercengang dengan pemandangan di depannya. Sudah puas kau, sekarang pergi sebelum aku mengusirmu dengan paksa. Kesal Jihan. Sena pun tertunduk. Maaf, aku telah membuat kekacauan yang terjadi. Aku akan pergi. Aku minta tolong. Tolong beritahu ke pihak atau keluargaku jasadku yang berada di gudang. Aku akan berterima kasih padamu. Ujar Sena, lalu pergi selayaknya awan. Jihan mengetuk pintu. Tiba-tiba, kriet pintu terbuka dengan sendirinya. Angin malam yang dingin langsung menerpa di sekujur tubuh ketiganya. Astaga, belum apa-apa, udah merinding aja, ujar Bagas. Ayo, masuk, ucap Jihan. Lalu ketiganya masuk dengan perlahan. Permisi, ujar Jihan. Tiba-tiba ada suara cekikikan seperti anak kecil yang tengah berlari. Jihan menajamkan pandangannya dan ia melihat jejak kaki dengan bercak darah. Jihan pun mengejar jejak itu dan diikuti Bagas dan Arga. Jejak itu menghilang ketika sampai di sebuah kamar. Mungkin ini kamar Cia, ujar Arga. Dilihat dari dekor kamarnya yang serba merah muda, Arga menyimpulkan ini adalah kamar gadis kecil itu yang bernama Cia. Tunggu, ujar Jihan membuat kedua sahabatnya bingung. Kenapa Hon? Tanya Arga. Ada yang manggil-manggil gue? Siapa? Di sini cuman ada kita doang, Han. Gak usah ngaco deh. Kesal Bagas. Jihan pun mendekati sebuah almari. Jihan merasa di dalam sinilah sumber misteri dan tak banyak acara lagi Jihan membuka almari itu. Deg! Ketiganya mematung melihat seorang gadis kecil dengan kondisi mengenaskan. Bagian perutnya keluar banyak darah sehingga mengeluarkan bau amis. Wajah dengan lebam dan memar sangat banyak. Dan tubuhnya sedikit membusuk karena diperkirakan sudah beberapa hari di dalam almari. Cia! Lirih Arga. Muncul cahaya di belakang ketiganya. Dan berubah menjadi seorang gadis kecil dengan baju dipenuhi noda darah sampai ke lantai. Mata yang hitam pekat dan kulit pucat yang terlihat sedang menangis. Makasih kak, sudah menemukan jasad Cia, ujar arwah Cia. Ini sudah tugas kami dek, kalau boleh tahu kenapa kamu bisa seperti ini? Tanya Jihan. Jihan pun menutup matanya. Tibalah Jihan di tempat yang sama namun berbeda waktu. Ia melihat Cia yang tengah memeluk dan berbicara dengan bonekanya. Zizi, aku sedih, mama sudah nggak ada. Sekarang hanya Zizi yang Cia punya. Ayah selalu keluar dan tidak pulang. Cia selalu bosan. Kalau mengajak main Kak Arga terus kan tidak enak. Kak Arga juga sibuk dengan sekolah, ujar Cia seraya mengelus rambut bonekanya itu. Brak! Tiba-tiba pintu didobrak oleh ayahnya. Ayah! Sialan, kamu pergi sana. Berisik dari tadi ngoceh terus. Racau ayahnya Cia tak jelas karena sedang mabuk habis meminum minuman keras. Ayah kenapa? Ayah gak apa-apa kan? Panik Cia. Namun saat hendak Cia menghampiri ayahnya, tiba-tiba ayahnya langsung menodongkan pisau ke arah Cia. Ayah! Hiks, ayah, kenapa? Belum sempat gadis itu menghindar, pisau tajam itu langsung menancap tepat ke perutnya hingga tembus. Darah terus keluar dari perutnya. Ayah Hiks jahat? Lirih Cia dengan nafas yang tercekat. Ayah Cia yang mendengar itu geram lalu memukul gadis itu dengan bertubi-tubi sampai nafas terakhirnya. Ayah Cia yang melihat putrinya yang tak berdaya pun sadar. Hiks, apa yang telah kulakukan Hiks? Lalu ayah Cia pun mengambil pisau tersebut dan langsung menancapkan ke perutnya berkali-kali hingga tak bernyawa. Damn! Astaga! Lirih Jihan setelah melihat kilas balik tersebut. Lalu di mana jasad ayahmu? Tanya Jihan. Lalu Cia menunjuk ke arah bawah kasur. Arga, tolong lihat, pinta Jihan. Lalu Arga pun menuruti. Dibukalah spray yang menutupi bagian bawah kasur.
Wah! Kaget Arga. Kenapa, Gah? Ada apa? Tanya Bagas. Ada mayat? Itu benar ayah kamu? Tanya Jihan dan dibalas anggukan oleh arwah Cia. Kak, aku mohon, tolong makamkan jasad kami dengan layak, pinta Cia. Pasti, kita akan lakukan. Arga, tolong panggilin ketua RT di sini. Gua dan Bagas akan mengurus di sini. Ujar Jihan dan dibalas anggukan oleh Arga. Besoknya, semua warga pun kembali setelah melaksanakan proses pemakaman Cia dan ayahnya. Hal tersebut mampu membuat gempar satu desa. Setelah pemakaman sepi, kini ketiga manusia yang berpengaruh atas penemuan ini pun melayati makam keduanya yang berdampingan. Yang tenang ya, semoga kalian ditempatkan yang layak. Ujar Bagas lalu melenggang terlebih dahulu. Semoga kamu tenang ya, Cia. Kakak akan kangen main sama kamu. Dan Pak Rio semoga tenang ya, Pak, kata Arga. Kini hanyalah Jihan sendiri di sana. Semoga kalian tenang di sana. Makasih sudah memberikan pelajaran hidup yang bermakna bagi kami. Saya pamit dulu. Angin pun berhembus sangat sejuk. Jihan merasa senang sekaligus bahagia telah berhasil membongkar misteri dan berhasil menyelesaikan dengan baik. Mengingat di kasus yang sebelumnya, Jihan merasa gagal. Ia tak bisa menghentikan perbuatan arwah Sena yang hendak membunuh Edsgar. Namun saat ini, ia merasa bangga ia berhasil dengan baik karena dibantu dengan usaha sahabatnya.